Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri, tempat di mana kita bisa menikmati cerita kisah nyata penuh hikmah dan inspirasi yang diangkat untuk kita semua. Dan sebelum kita mulai ke cerita, jangan lupa subscribe, like dan share agar dapat memetik pelajaran dari kisah ini. Dalam tayangan kali ini kami akan menceritakan tentang kisah undangan sudah disebar dan aku hampir menikah. Ternyata aku calon istri kedua yang tidak pernah diberi pilihan. Gaun itu tergantung manis di balik pintu, menjuntai lembut seperti mimpi yang sebentar lagi menjadi nyata. Warna putihnya bukan putih sembarang, tapi putih yang kupilih sendiri dari katalog yang kutandai sejak bulan lalu. Putih susu tulen, tanpa lapisan mengkilap. Karena aku ingin kesederhanaan yang elegan, aku tahu persis model lehernya, potongan lengan yang jatuh setengah bahu, dan lekukan di pinggang yang kutarik sendiri dengan penggaris saat ku bantu penjahit di toko langganan ibu. Kupandangi lagi gaun itu. Indah. Terlalu indah, hingga terasa menyakitkan. Aku duduk di pinggir ranjang sambil memeluk lutut. Hari ini harusnya hari yang bahagia. Undangan sudah menyebar. Grup keluarga sudah ramai dengan obrolan tentang resepsi. Tapi kenapa sejak semalam dadaku sesak? Rasanya seperti ada batu kecil di dalam dada. Tidak besar, tapi cukup untuk membuat napas terasa berat. Arif menghilang 2 hari ini. Dia tidak menjawab pesan, tidak mengangkat telepon. Aku sempat berpikir mungkin dia sedang tenggelam dalam kesibukan menjelang hari H. Tapi bukankah biasanya justru momen-momen seperti ini adalah saat di mana seorang lelaki ingin lebih dekat dengan calon istrinya, menyapa lebih sering, menanyakan apakah aku gugup, atau setidaknya mengirim emoji cium di chat. Tapi dia lenyap. Aku bangkit, membuka jendela, berharap udara pagi bisa menenangkan pikiranku. Di luar sana, ibu sedang menyiram bunga. Beliau tampak bahagia sekali hari ini. Beliau tersenyum ketika melihatku melongok keluar. "Gaun kamu sudah cantik banget. Kamu tinggal tunggu jadi istri orang Nia," kata ibu sambil tergelak. Aku tersenyum, setengahnya karena aku harus, setengah lagi karena, aku bingung harus jujur atau pura-pura. Ibu tidak tahu bahwa calon menantunya tidak bisa dihubungi 2 hari ini. Dan aku terlalu takut untuk mengatakannya, ponselku bergetar. Sebuah notifikasi dari grup teman kampus. Mereka sedang membahas baju seragam untuk bridesmaid. Mereka mengirim foto-foto referensi dress warna lilac, dengan model sederhana dan hijab, segi 4 motif lembut. Aku menatap layar lama, lalu meletakkannya lagi. Aku rindu Arif. Bukan karena aku tidak tahan tanpa kabar, tapi karena aku ingin meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini baik-baik saja. Aku butuh suaranya. Aku butuh mendengar kata-kata halusnya yang biasanya membuat hatiku luruh. Arif memang tidak pernah romantis berlebihan, tapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku merasa tenang. Bulan lalu, saat kami memilih cincin, tangannya sempat menyentuh jemariku. Sentuhan itu ringan, tapi membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku tahu kami belum pernah terlalu dekat secara fisik, tapi saat itu aku percaya bahwa dia hanya menjaga kesucian hubungan, seperti yang sering ia sampaikan, dengan gaya bicara lembut, sedikit menunduk, membuatku merasa seperti wanita yang benar-benar dihormati. Tapi sekarang aku bertanya, mungkin dia tidak ingin dekat, bukan karena menjaga, tapi karena ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Aku menggigit bibir. Kenangan itu terus datang, mencakar tenangku. Seperti malam ketika kami berdua menginap di villa untuk survei lokasi bulan madu. Hanya kami berdua, karena Arif bilang ingin suasana yang lebih personal. Tapi malam itu, saat kami duduk berdampingan di teras, angin sejuk membuat tubuhku merapat pelan padanya. Ia kaku. Ia tersenyum, tapi menjauh. Dan tak lama, ia mengaku sakit kepala dan meminta tidur duluan. Saat itu aku kecewa, tapi aku bangga. Karena dia lelaki yang tak sembarangan. Sekarang, justru itu yang membuatku meragukannya. Kupandangi lagi gaun itu, yang kini tak terlihat semegah tadi. Apa benar aku akan memakainya minggu depan? Apa benar aku akan berdiri di pelaminan bersama lelaki yang selama ini kujunjung dalam doa? Ku peluk diriku sendiri dan napasku berat.
Tiba-tiba, terdengar notifikasi ponsel. Kutengok dengan cepat, bukan dari Arif, tapi dari Nadia, asisten kerjaku. Mbak, kayaknya aku lihat Mas Arif deh, di kompleks sebelah. Lagi jalan sama anak kecil dan ibu-ibu, kayak keluarga banget. Tapi aku takut salah orang. Pesanku hanya kubaca, tanpa kubalas. Tanganku membeku. Nadia bukan tipe orang iseng. Dan kompleks sebelah? Bukankah itu cuma berjarak beberapa menit dari rumahku? Rasa dingin menjalar dari ujung jari ke tengkuk. Jantungku berdetak tidak beraturan. Tidak. Ini cuma salah lihat. Arif tidak mungkin tinggal sedekat itu dan tidak pernah bilang. Tidak mungkin. Tapi hati kecilku berbisik. Kalau tidak mungkin, kenapa kamu tidak bisa bernapas sekarang? Aku menatap gaun itu sekali lagi. Kini benang jahitannya terasa seperti tali yang sedang menjerat leherku. Aku belum menangis, tapi dadaku seperti lautan, yang sebentar lagi meluap dan menenggelamkan semua mimpi yang selama ini kupeluk. Dan saat itu aku sadar, mungkin rasa ragu yang kupendam sejak kemarin bukan perasaan biasa. Mungkin itu bukan firasat, tapi peringatan bahwa tidak semua wanita beruntung memakai gaun pernikahan. Kadang, yang paling beruntung justru adalah yang sempat menanggalkannya sebelum semuanya terlambat. Namanya Arif Prayoga. Nama yang kalau kau ketik di kotak pencarian Instagram, akan muncul akun dengan bio pendek. Bekerja, belajar, bertumbuh bersama. Tidak ada foto selfie berlebihan, tidak ada caption murahan. Isinya cuma foto-foto pemandangan. Peristiwa Islamiyah. Dan sesekali potret dirinya sedang membaca buku di coffee shop. Sekilas, kau akan berpikir dia pria ideal. Dan aku pernah berpikir begitu. Dari semua pria yang pernah mendekatiku, Arif yang paling terencana. Cara dia berbicara, tenang, sabar, dan tidak pernah memotong. Cara dia berpakaian, selalu rapi, wangi, dan bersih seperti baru keluar dari laundry. Bahkan caranya menatapku, tidak liar, tidak memaksa, hanya cukup untuk membuat aku merasa cantik. Awalnya, aku kira itu semua karena dia sopan. Tapi sekarang, aku mulai berpikir, mungkin dia terlalu ahli menyembunyikan. Kami bertemu pertama kali di showroom interior tempatku bekerja. Dia datang sebagai klien. Saat itu dia ingin merenovasi kamar kerjanya. Katanya, agar lebih fokus menulis dan bekerja di rumah. Saat kami duduk membicarakan desain, dia memperhatikanku lebih lama dari yang seharusnya. Bukan lirikan yang membuat risih, tapi lirikan yang membuat jantungku salah tingkah. Setelah proyek selesai, dia mengajak makan siang. Dari sana, komunikasi berlanjut. Tidak ada rayuan, tidak ada modus. Hanya tanya kabar, tanya soal kerjaan, lalu pelan-pelan masuk ke ranah personal. Tentang keluargaku, tentang ibuku yang menjanda sejak aku SMP, tentang adikku yang kuliah sambil kerja. Ia mendengarkan semuanya. Ia hadir seperti pelindung, seperti tempat pulang yang tak pernah kuharapkan, tapi kupeluk erat saat ia datang. Kami tak pernah benar-benar pacaran, tapi ia datang ke rumah, meminta izin pada ibuku untuk mengenalku lebih jauh. Aku ingat malam itu. Arif datang dengan kemeja biru tua, membawa 2 kotak bolu dan sebuah sajadah. Katanya, saya enggak datang untuk main-main, Bu. Saya datang karena saya tahu perempuan ini harus diperlakukan seperti ratu, bukan sekadar teman jalan. Ibuku menangis. Dan malam itu, aku pun ikut larut. Kupikir, inilah laki-laki yang layak untuk kubangun hidup dengannya. Tapi, ada hal-hal kecil yang dulu kulewatkan. Hal-hal yang kini terasa janggal. Ia tidak pernah mengizinkanku ke rumahnya. Alasannya selalu berubah-ubah. Kadang karena masih direnovasi, kadang karena ibunya sedang sakit dan butuh ketenangan, kadang karena adiknya sensitif dengan orang baru. Aku percaya, karena dia berkata dengan mata yang tak goyah. Bahkan ketika aku mengajaknya berfoto bersama untuk kebutuhan prewedding, dia menolak dengan alasan tidak ingin memajang wajah di media sosial. Cinta itu tidak butuh pamer, Nia, katanya waktu itu sambil merapikan kerudungku di bahu dan mencium ujung jariku. Pelan, penuh hormat, dan menggetarkan. Aku percaya. Aku terlalu ingin percaya.
Sekarang, setelah kupikir ulang, mungkin dia tak pernah menciumku lebih jauh karena dia takut dosa. Bukan pada Tuhan, tapi pada perempuan lain. Aku mulai teringat malam-malam di mana aku merasa aneh, tapi tak berani bertanya. Saat kami menginap di sebuah villa di daerah Puncak, atas nama survei tempat bulan madu, kami tidur di kamar terpisah. Tapi aku sempat mengetuk pintu kamarnya karena udara terlalu dingin, dan aku ketakutan oleh suara hewan malam. Kupikir, setidaknya dia akan menemaniku di ruang tengah. Tapi yang kulihat malam itu adalah sosoknya yang cepat-cepat menutupi layar ponsel. Mau ngopi? Tanyanya sambil gugup. Padahal aku hanya ingin duduk bersamanya. Saat itu, aku hanya diam. Lalu ku tarik selimutku dan mencoba tidur. Tapi kini, aku sadar. Mungkin saat itu ia sedang mengabari seseorang bahwa ia akan pulang besok. Kepada istri. Atau mungkin kepada anaknya yang belum pernah kusebut dalam doa-doa pendekku. Yang lebih menyakitkan dari sebuah kebohongan adalah kenyataan bahwa aku pernah merasa sangat dicintai dalam kebohongan itu. Karena Arif tahu cara membuatku merasa penting, ia tidak pernah mengabaikanku. Ia membalas semua pesanku cepat, memberi hadiah kecil setiap kali aku stres, bahkan mengajakku ikut pengajian virtual bersama. Ia tampak seperti suami yang tinggal menunggu akad, tapi ternyata ia sudah suami sejak lama. Kepada wanita lain, di rumah yang tidak pernah ia tunjukkan padaku. Dan aku, perempuan yang disiapkan untuk menjadi pelengkap, bukan pendamping. Malam ini aku tidak bisa tidur. Suara detik jam terasa lebih keras dari biasanya. Aku bangkit dari kasur, melangkah pelan ke ruang tengah dan membuka laptopku. Kubuka folder wedding preparation, dan kulihat semua daftar yang telah kutulis. Jumlah undangan, list souvenir, menu catering, even playlist lagu untuk resepsi. Tanganku gemetar. Tapi aku tidak menangis. Aku hanya menatap layar itu lama sekali. Karena jauh di dalam dadaku, ada suara yang bergema, suara yang sempat terkubur oleh cinta yang salah. Kamu pantas dicintai, bukan dipakai. Dan malam ini, untuk pertama kalinya, aku mulai mendengarkannya. Pagi itu rumahku seperti panggung pesta kecil. Ibu sibuk menata toples kue kering, adikku mondar-mandir mengepak souvenir ke dalam kotak bening dengan pita lilac yang kupesan, khusus dari Bandung. Meja makan penuh dengan tumpukan undangan. Sebagian sudah dikirim, sebagian masih ditulis nama-namanya secara manual. Permintaan ibuku, katanya biar lebih berasa niatnya. Aku duduk di pojok ruang tamu sambil menggenggam ponsel. Bukan untuk main, bukan untuk iseng, tapi karena aku sedang menunggu satu hal. Pesan dari Arif. Sudah 2 hari tanpa kabar. Tidak ada balasan pesan, tidak ada panggilan. Nomornya aktif. Tapi biru centang 2 di WhatsApp tetap tak berubah, jadi biru terang yang biasa menenangkanku. Ini bukan Arif yang biasanya. Dia tak pernah seperti ini. Bahkan saat dia sibuk kerja pun, dia pasti menyempatkan waktu untuk sekadar mengirim, "Jangan lupa makan ya," atau "Doain aku meeting hari ini." Tapi sekarang, sepi. Aku mencoba bertahan, mencoba berpikir positif. Mungkin dia benar-benar sibuk. Mungkin keluarganya sedang butuh perhatian. Mungkin dia cuma butuh waktu untuk sendiri. Tapi mungkin itu lama-lama menyiksa. Karena setiap jam berlalu tanpa kabar, ada lubang kecil di dalam hatiku yang makin dalam dan makin dingin. Ibu sempat menegur. "Kamu kenapa, Nia? Kelihatan murung dari tadi." Aku tersenyum seadanya. "Capek aja, Bu. Deg-degan mungkin. Padahal bukan deg-degan, tapi hancur perlahan dan belum bisa bilang ke siapa-siapa." Sore harinya, Nadia, asistenku, di kantor, mengirim pesan. "Mbak, barusan aku mampir ke rumah temanku. Dia tinggal di kompleks sebelah rumah Mbak. Terus dia nunjukin foto kegiatan masjid semalam. Kayaknya aku lihat Mas Arif. Dia salat berjamaah, sama cewek dan anak kecil. Mbak, jangan marah ya, tapi mereka kayak keluarga." Kata-kata itu seperti hujan yang jatuh dari langit tanpa aba-aba, menghantam tanah keras yang kupikir masih kuat menopang.
Aku menatap layar ponsel itu lama sekali. Membacanya berulang kali, berharap setiap kali kubaca ulang, maknanya akan berubah. Tapi tidak. Kata-katanya tetap sama. Jelas, tegas, menyakitkan. Tanganku gemetar. Aku mengetik balasan pelan. Kamu yakin itu Arif? Beberapa menit kemudian, Nadia mengirim tangkapan layar dari Instagram Story. Seseorang memotret jamaah masjid. Di slide keempat, di pojok kanan, ada sosok lelaki yang sangat kukenal. Sajadah, biru tua, kemeja lengan panjang, postur tubuhnya, bentuk dagunya, bahkan posisi berdirinya, itu Arif. Dan di sebelahnya, seorang wanita muda dengan mukena putih, dan bocah laki-laki yang sedang tersenyum menggemaskan ke arah kamera. Perutku mual, seolah ada sesuatu yang naik ke tenggorokan dan tak bisa keluar. Mataku panas, tapi belum ada air mata. Seperti tubuhku menolak menangis karena belum cukup percaya dengan apa yang sedang kulihat. Aku berdiri, tak tahu harus kemana. Kakiku melangkah keluar rumah. Jalan kaki ke arah yang tak kupikirkan sebelumnya, ke kompleks sebelah. Aku tidak tahu kenapa, tapi tubuhku berjalan sendiri, seperti ingin memastikan bahwa aku belum gila. Kompleks sebelah tak jauh, hanya belok 2 kali dari gang rumahku. Aku lewat masjid yang disebut Nadia. Masih ada bekas acara semalam. Kursi lipat ditumpuk, baliho kecil bertuliskan santunan anak yatim dan buka puasa bersama. Aku berdiri di depan pagar masjid itu, mencoba menenangkan detak jantungku yang seperti genderang perang. Dan di sana, di seberang jalan, aku melihatnya. Arif sedang berdiri di depan rumah yang catnya abu-abu tua, menggendong anak kecil yang tadi kulihat di foto, dan keluar dari rumah itu, seorang perempuan dengan daster merah marun menyodorkan tas kecil ke Arif. Ia tersenyum, bukan senyum basa-basi, tapi senyum yang hanya muncul jika 2 orang pernah berbagi ranjang, berbagi hari, berbagi nyawa, dunia, berhenti berputar. Atau mungkin aku yang lupa bernapas, aku mundur, langkah pelan, lalu lari kecil, dan kembali ke rumah tanpa suara. Di dalam kamar, aku menutup pintu dan melempar ponsel ke kasur. Napasku pendek-pendek, bukan karena lelah, tapi karena aku sedang meredam jeritan yang tak boleh terdengar. Aku terduduk. Gaun pengantin itu masih tergantung, masih putih, masih bersih. Tapi sekarang, seperti kain kafan untuk masa depan yang tak jadi kutanam. Aku tak butuh waktu lama untuk menyadari semuanya. Aku telah ditipu. Bukan sekadar dibohongi, tapi diseret masuk ke dalam dunia yang tidak pernah kusinggahi dengan sadar. Aku dijadikan cerita sampingan dalam novel hidup seseorang yang sudah punya alur utamanya sendiri. Aku hanya figuran, atau lebih buruk, aku pengalih perhatian dari kehidupan nyatanya yang sudah mapan. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, aku merasa jijik. Bukan pada Arif, tapi pada diriku sendiri. Yang terlalu percaya, terlalu berharap, terlalu sibuk menyiapkan pernikahan, tanpa pernah menyiapkan kemungkinan ditinggalkan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku tak bisa menangis. Aku hanya duduk di lantai, menatap undangan yang tergeletak di karpet, lalu satu persatu kukoyak. Suaranya kasar, tapi terasa melegakan, karena ada sesuatu yang lebih indah dari pesta pernikahan, yaitu pesta pembatalan yang menyelamatkan masa depanmu. Ternyata yang paling mengerikan dari sebuah pengkhianatan bukanlah momen saat kita tahu kebenarannya, tapi detik-detik setelah itu, ketika napas masih tercekat, tapi pikiran mulai bekerja, mengaitkan setiap kejadian, menguliti setiap kenangan, dan menyusun ulang semua yang sempat kau percaya sebagai cinta sejati. Malam itu, setelah kulihat sendiri, sosok Arif menggendong anak kecil sambil mencium kening wanita yang tak pernah disebut dalam hidupku, aku diam. Diam bukan karena tak ingin marah, tapi karena marah saja tak cukup untuk menggambarkan betapa busuknya rasa yang tumbuh di dadaku. Aku kembali ke kamar, tidak bicara sepatah kata pun. Aku membuka kerudung, melemparnya ke kursi, lalu duduk di depan cermin. Wajahku masih utuh,
Tapi mataku, seperti bukan milikku. Kosong, tidak menangis, tidak berkedip. Seolah menunggu aku memaki diriku sendiri karena terlalu mudah percaya pada pria yang bahkan tak berani jujur soal rumahnya sendiri. Aku menatap gaun pengantin itu lagi. Yang kemarin masih kupeluk dengan cinta. Kini seperti simbol kebodohanku yang paling telanjang. Jahitannya rapi, lekukannya sesuai tubuhku. Tapi ternyata, bukan untuk tubuhku ia dijahit. Mungkin ia dijahit untuk ego seorang pria yang ingin merasa jantan di dua dunia. Aku masih diam ketika ibu mengetuk pintu, membawa teh dan berkata, "Pelan, besok jangan lupa fitting lagi ya Nia." Mas Arif katanya mau nyusul. Kata-kata itu menghantam seperti batu besar yang dijatuhkan tepat di atas dadaku. Tapi aku hanya menjawab, "Iya Bu, pendek, dingin." Karena apa gunanya menjelaskan kepada orang yang masih percaya pada dongeng, bahwa pangeran yang akan datang, itu ternyata sudah punya istana lain, malam berlalu lambat. Angin bertiup dari sela jendela, tapi yang lebih dingin bukan udara, melainkan pikiranku yang mulai menyisir ulang semua kenangan. Aku ingat saat Arif bilang, "Aku ingin salat berjamaah sama kamu suatu hari nanti." Katanya, itu impian kecilnya, yang sederhana tapi penuh makna. Aku tersenyum waktu itu. Kupikir, betapa mulianya niat lelaki ini. Tapi sekarang, aku melihat kenyataan yang lebih keji dari itu. Ia memang ingin salat berjamaah, tapi tidak denganku. Ia sudah melakukannya, di foto itu, bersama istri dan anaknya, di kompleks sebelah, di masjid yang sering kudengar azannya, tapi tak pernah kusangka menyimpan suara batinku yang terkoyak. Aku ingin menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Aku ingin menangis. Tapi air mataku seakan menolak jadi korban drama yang keterlaluan ini. Lalu tubuhku bangkit. Aku seperti dirasuki sesuatu, bukan dendam, tapi keinginan untuk memastikan bahwa aku tidak sedang berhalusinasi, bahwa rasa sakit ini nyata. Karena, anehnya, bagian paling gila dari rasa patah hati adalah kau ingin menyakiti dirimu lebih dalam, hanya agar kau yakin ini bukan mimpi. Aku mengambil motor, kupakai jaket, tidak peduli jam menunjukkan lewat tengah malam. Aku meluncur ke masjid itu. Sepi, hanya angin malam dan lampu jalan yang remang. Tapi aku tahu persis rumah itu. Yang kulihat tadi siang, catnya abu-abu tua. Halamannya kecil, ada pot lidah mertua dan sandal anak-anak di depan pintu. Aku berdiri beberapa meter dari pagar, menatap jendela rumah itu. Lampunya masih menyala. Ada bayangan dua orang dewasa duduk di dalam. Mungkin sedang menonton TV. Mungkin sedang minum teh. Mungkin sedang tertawa, tanpa tahu ada wanita lain yang hampir mengganti status KTP-nya karena pria brengsek yang kini duduk di sebelah perempuan sahnya. Aku hampir mengetuk pintu. Hampir. Tapi tidak jadi. Karena aku sadar, yang akan kuhancurkan bukan cuma hubungan palsuku, tapi keluarga utuh mereka. Dan semenyakitkan apapun ini, aku tidak mau jadi perempuan yang menghancurkan rumah, hanya karena rumahku ternyata cuma bayangan di pikiran pria yang tidak tahu diri. Aku balik kanan. Melaju cepat. Angin malam menampar wajahku. Tapi rasanya lebih lembut daripada pukulan kenyataan yang baru kuterima hari ini. Sampai rumah, aku naik ke kamar, membuka semua undangan yang tersisa. Satu persatu kukoyak, lalu kubakar. Tidak perlu banyak, cukup satu yang jadi simbol bahwa aku menolak jadi korban. Kertas itu gosong perlahan. Api menjilati namaku dan nama Arif yang tertulis indah di sana. Dan saat api padam, hanya tersisa abu seperti cintaku, abu, hitam, tak berwujud, tapi masih panas kalau disentuh. Dan saat aku duduk kembali di pojok kamar, dalam hening, aku tahu, aku belum selesai menangis, tapi aku sudah selesai berharap, karena cinta sejati tidak datang dengan kebohongan. Tidak dengan salat berjamaah untuk dua hati, tapi menikam satu hati lain dalam diam. Setelah malam itu, dunia tidak lagi terasa bulat dan hangat. Dunia kini seperti meja kaca yang retaknya sudah menjalar ke ujung, tinggal tunggu satu benturan, kecil sebelum semuanya pecah tak bersisa. Aku bangun pagi dengan kepala berat dan mata yang sembab. Tapi bukan karena menangis. Air mataku seperti ditahan oleh sesuatu yang lebih besar.
dendam yang belum punya tujuan. Pagi ini rumah kembali riuh. Ibu menyiapkan sarapan, adikku sibuk mengecek daftar tamu. Mereka masih di dunia yang sama, dunia di mana aku akan menikah minggu depan. Dan aku sudah tahu bahwa semua itu tinggal naskah kosong. Aku diam saja, menyendok bubur, mengunyahnya pelan seperti orang sakit. Ibuku menyodorkan vitamin dan berkata, "Jangan drop ya, ini seminggu terakhir sebelum kamu jadi istri orang." Kata, istri itu seperti peluru. Tapi aku hanya menelan vitamin itu dengan air dingin, lalu beranjak dari meja tanpa sepatah kata. Sore harinya, aku kembali ke kompleks sebelah. Tapi kali ini aku tidak berdiri di luar pagar. Aku mengetuk pintu rumah itu. Tidak ada rencana, tidak ada naskah. Hanya satu tujuan. Aku ingin tahu semuanya, bukan untuk berkonfrontasi, tapi untuk merobek sisa ilusi yang mungkin masih menempel. Di pikiranku, pintu dibuka oleh seorang perempuan. Wajahnya lelah, tapi cantik dalam caranya sendiri. Matanya bingung, lalu mengenaliku. "Kamu, Nia ya?" Aku mengangguk. Dia mempersilakan masuk, tanpa basa-basi, tanpa drama. Seolah dia sudah menunggu hari ini tiba. Kami duduk di ruang tamu. Kopi disajikan, tapi tak satu pun dari kami menyentuhnya. "Berapa lama?" tanyaku. Ia menatapku lurus, lalu menjawab pelan. "Kami sudah menikah 8 tahun, anaknya umur 7. Tapi aku tahu, kamu bukan yang pertama." Aku mencerna jawabannya. Bukan hanya soal lamanya pernikahan itu, tapi karena ternyata aku bukan satu-satunya. "Bukan yang pertama?" tanyaku, nyaris berbisik. 2 tahun lalu, dia hampir menikah, juga sama rekan kantornya, sebelum kamu. Dia melipat tangan di pangkuan. Dan sebelum itu ada satu perempuan lain. Dia selalu pandai menyembunyikan. Selalu tampil suci, lembut, dan saleh. Aku tahu semua, tapi aku tidak bisa pergi. Karena anak kami. Karena aku bodoh. Aku menatap wajahnya. Tidak ada air mata. Hanya lelah yang seperti sudah tinggal bertahun-tahun di wajahnya. "Aku juga bodoh," kataku pelan. Kami duduk dalam diam yang ganjil. 2 perempuan, sama-sama terluka oleh satu pria, tapi tidak saling membenci. Justru ada semacam pengertian, sunyi di antara kami. Luka yang sama, tapi datang dari arah berbeda. "Kenapa kamu bertahan?" tanyaku akhirnya. Dia menatap ke arah kamar belakang. Mungkin tempat anaknya tidur. Karena tidak semua perempuan bisa pergi, Nia. Ada yang terikat oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aku tidak cinta lagi, mungkin. Tapi aku masih merasa harus menjaga sesuatu. Meskipun rasanya tinggal serpihan. Aku menggigit bibir. Rasanya seperti sedang mendengar suara dari masa depanku yang gagal. "Terima kasih," kataku, berdiri. Karena sudah jujur, dia tidak menahan aku, tidak meminta penjelasan, hanya mengangguk dan mengantar sampai pintu. Dan sebelum aku melangkah pergi, dia berkata lirih, "Kalau kamu mau mundur, lakukan sekarang. Jangan tunggu sampai kamu terlalu dalam dan tidak bisa naik lagi." Aku mengangguk, tidak menoleh ke belakang. Sepanjang jalan pulang, hatiku berdebar bukan karena marah, tapi karena lega. Seolah selama ini aku menggendong beban besar dan kini satu bagiannya telah kulepaskan. Sesampainya di rumah, ibu masih di dapur. Aroma kue bolu memenuhi udara. Kudengar dia bersenandung kecil sambil mencetak adonan. Dunia beliau masih sama, manis, polos dan penuh harapan bahwa anak sulungnya akan menikah dalam waktu dekat. Aku naik ke kamar, mengunci pintu, lalu mengeluarkan semua foto dan barang pemberian Arif. Ada boneka kecil dari waktu ulang tahunku. Ada buku doa yang ia beri saat kami pertama kali ikut kajian bersama. Ada kemeja biru yang pernah tertinggal di rumahku, yang katanya akan ia ambil nanti. Kupandangi semua itu. Lalu satu persatu kumasukkan ke dalam kantong plastik hitam. Lalu, aku duduk di tepi kasur, memandangi gaun pengantin yang masih tergantung. Gaun itu tidak bersalah, tapi ia jadi saksi kebodohanku. Dan malam itu, aku membuka notes di ponsel. Kutulis satu kalimat. "Jika aku teruskan ini, aku bukan sedang menuju pernikahan.
Aku sedang menggali liang kubur untuk harga diriku sendiri. Kalimat itu kutatap selama 5 menit. Lalu kukunci ponsel. Dan untuk pertama kalinya, aku tidur nyenyak. Tanpa tangis, tanpa mimpi. Karena semua yang kemarin kusebut cinta, hari ini telah kukubur dalam diam. Aku terbangun pagi itu dengan punggung yang nyeri dan hati yang tak tahu arah. Tapi yang lebih menyakitkan dari tubuh lelah adalah ingatan yang masih utuh. Tidak ada satu pun dari semua yang kusimpan semalam ikut lenyap saat matahari muncul. Arif masih beristri. Undangan masih tertumpuk. Gaun pengantin masih tergantung. Dan aku masih di rumah yang penuh harapan orang lain, bukan keinginanku sendiri. Hari itu, aku tidak turun untuk sarapan. Aku hanya menatap langit-langit kamar, sambil mengingat satu demi satu momen yang pernah kurasa tulus. Tapi hari ini, setiap pelukan yang dulu membuatku hangat, kini terasa seperti jebakan. Sentuhan lembut Arif di punggungku saat aku hampir jatuh di trotoar. Cara dia merapikan kerudungku yang miring di tengah angin. Genggaman tangannya saat kami menyeberang jalan. Dulu semua itu terasa seperti cinta. Hari ini, semua itu menjelma menjadi racun yang lambat menyebar ke seluruh tubuhku. Aku ingat betul malam di villa, saat hanya ada kami berdua. Itu seharusnya jadi malam paling dekat kami secara fisik, setelah berbulan-bulan menjaga jarak demi kesucian niat. Tapi waktu itu, saat aku memberanikan diri menyandarkan kepala di bahunya, tubuhnya menegang. Ia mengelus rambutku sebentar, lalu menarik diri. Aku takut Allah marah, Nia, katanya sambil menatapku. Matanya teduh, suaranya rendah, dan aku percaya. Tapi sekarang, aku ingin tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena geli pada diriku sendiri yang begitu mudah diperdaya oleh kalimat manis berbungkus agama. Arif tidak takut pada Allah. Dia hanya takut pada dirinya sendiri yang tak bisa mengatur kebohongan ganda jika aku mulai menuntut lebih. Malam itu, aku ingin dia menciumnya. Bukan karena nafsu, tapi karena aku ingin tahu apakah dia benar-benar menginginkanku. Tapi dia menolak. Katanya, nanti, setelah halal, biar kita punya kenangan pertama yang suci. Suci, aku ingin tertawa lebih keras. Bibir yang katanya akan menciumku pertama kali saat ijab kabul itu. Ternyata sudah mencium orang lain setiap hari. Setiap malam. Dan bukan hanya bibirnya, seluruh tubuhnya telah dimiliki lebih dulu oleh wanita lain yang kini ia sembunyikan dariku seperti aku ini dosa. Aku mulai merasa jijik. Pada kenangan, pada rindu, pada semua sentuhan setengah yang dulu membuatku berdebar. Dan sekarang, aku muak. Bukan karena aku pernah menginginkannya, tapi karena aku pernah menahan semua rasa hanya demi seseorang yang ternyata menjadikan kesucian sebagai kedok kebohongan. Hari itu, aku turun dari kamar dengan rambut yang kusisir, seadanya dan wajah polos tanpa bedak. Ibuku memandangku lama, mungkin merasa ada yang aneh. Tapi aku hanya berkata singkat, aku ingin keluar sebentar. Tanpa menjawab, beliau menyerahkan kunci motor. Beliau mungkin tahu, anak gadisnya bukan lagi dalam fase memilih bunga dekorasi, tapi dalam tahap kehilangan arah. Aku meluncur ke satu tempat, toko penjahit yang membuat gaunku. Saat aku masuk, Mbak Tiwi menyambutku dengan senyum lebar, tapi senyumnya perlahan memudar saat melihat raut mukaku. Mbak, kenapa? Ada yang kurang? Tanyanya sambil memegang ujung gaun putih yang sudah dikemas rapi dalam plastik bening. Aku hanya menatap gaun itu. Putihnya menyilaukan. Tapi rasanya seperti kain kafan yang sengaja dijahit untuk pesta kematian harga diri. Aku menarik napas, lalu berkata pelan, boleh, kalau aku batalkan aja semuanya? Mbak Tiwi terlihat terkejut. Maksudnya? Aku batal nikah, Mbak. Hening sejenak. Lalu tangan Mbak Tiwi yang tadinya memegang gantungan gaun itu perlahan melemas. Kalau bisa, jangan dikasih tahu siapa-siapa dulu ya. Aku cuma mau istirahat sebentar dari semua yang sudah terlalu bising. Aku membayar sisa biaya jahit, lalu pergi. Sore itu, aku berjalan sendirian di trotoar kota.
Tak ada tujuan, hanya ingin merasakan kembali bagaimana rasanya punya langkah sendiri tanpa bayang-bayang orang lain. Rasanya ringan, tapi juga sepi. Tiba-tiba ponselku bergetar. Nama yang muncul, Arif. Tanganku gemetar. Bukan karena rindu, tapi karena jijik bercampur penasaran. Kutekan tombol hijau, tapi aku tak bicara. Nia, aku bisa jelasin, katanya langsung. Aku terdiam. Beberapa detik. Lalu bertanya lirih. Berapa banyak perempuan yang sudah kamu ajak salat berjamaah? Selain istrimu dan aku? Hening. Arif diam. Tak ada suara. Tak ada nafas. Seperti seseorang yang sadar bahwa mulutnya sudah tak layak bicara. Aku cuma pengen... tahu, kataku. Biar aku bisa doa sendiri. Gak usah bareng-bareng lagi, karena kayaknya yang berjamaah itu cuma bodohnya, bukan cintanya. Lalu kututup telepon itu, dan untuk pertama kalinya, aku merasa menang. Aku datang ke masjid itu sore hari. Langit mendung, tapi belum hujan. Ada angin yang bergerak pelan, membawa bau tanah dan udara basah. Masjid kecil ini sederhana. Lantainya keramik putih dengan jejak lumpur halus dari sandal yang baru pulang salat asar. Tak banyak orang. Hanya beberapa ibu sedang menyapu halaman dan anak-anak kecil mengaji di ruangan belakang dengan suara terputus-putus. Di salah satu sudut teras, ada dia. Wanita itu. Perempuan yang dulu hanya siluet di balik mukena putih di foto salat berjamaah yang mengubah hidupku. Hari ini dia duduk sendiri. Tidak membawa tas. Tidak memegang ponsel, hanya duduk. Seolah sedang menunggu seseorang, atau mungkin mengumpulkan sisa-sisa dirinya yang tercecer sepanjang tahun hidup bersama kebohongan. Aku berjalan pelan, tidak terburu-buru, tidak ragu. Karena apapun yang terjadi setelah ini, aku butuh penutup. Bukan drama, bukan kemarahan, tapi semacam jeda. Penjelasan yang tak harus membuatku bahagia, tapi cukup untuk menenangkan bagian dalam diriku yang terus menjerit sejak malam itu. Dia menoleh ketika aku mendekat. Matanya langsung mengenaliku. Aku tahu kamu bakal datang lagi, katanya pelan. Bukan sinis, bukan mengejek, tapi seperti seseorang yang sudah terbiasa mendahului luka sebelum datangnya. Tamu, aku duduk di sampingnya. Tak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat napasku teratur lagi. Kami diam cukup lama sebelum ada satu kata pun keluar. Lalu aku mulai, aku sudah putuskan. Aku tidak akan menikahinya. Dia mengangguk tanpa ekspresi mengejutkan. Aku juga sudah tahu, aku menoleh pelan. Kamu tahu dari dia? Dia tertawa kecil, pahit. Enggak, aku tahu dari anakku. Dia bilang, ayah sekarang enggak pegang HP, mungkin karena dimarahi tante yang rambutnya panjang. Itu kamu, kan? Aku ikut tertawa, tapi lebih mirip suara kelelahan yang akhirnya menyerah. Lalu aku mengangguk. Maaf, kataku. Kenapa minta maaf? Tanyanya. Kamu nggak tahu, kamu bukan perusak rumah tangga orang, kamu cuma perempuan yang kebetulan kena giliran. Aku tercekat. Giliran. Seperti kami ini antrean di meja pendaftaran poligami yang tidak diakui. Dia menarik napas panjang. Aku tahu dari lama. Semua perempuan yang didekatinya selalu punya pola. Dia baik, manis, terhormat, bahkan terlalu terhormat untuk menyentuh. Tapi justru itu cara dia bikin perempuan merasa paling spesial. Padahal, kita semua diperlakukan. Sama, buat aku menelan ludah. Dadaku sesak bukan karena luka baru, tapi karena ternyata luka lamaku juga luka lamanya. Kamu nggak pergi? Tanyaku lirih. Dia menggeleng. Aku sempat pergi. Pernah tinggal di rumah orang tua setahun. Tapi balik lagi. Karena waktu itu anakku nangis terus. Karena masih ada sisi diriku yang berharap dia berubah. Sekarang aku tinggal karena aku tahu siapa dia dan aku bisa memilih tidak lagi percaya. Tapi tetap tinggal. Aku memandang wajahnya yang datar. Perempuan ini bukan lemah. Dia hanya capek. Tapi tak ada tempat lain untuk lari. Kamu masih cinta? Tanyaku. Dia tak langsung menjawab. Lama. Lalu berkata, enggak. Tapi aku masih tahu cara ngeluarin air mata waktu dia bohong lagi. Jadi mungkin aku belum sembuh. Aku tidak tahu harus jawab apa. Tapi kalimat itu mengiris lebih dalam dari sembilu manapun.
Karena kadang, cinta tidak harus pergi untuk berhenti, tapi bisa tinggal hanya sebagai luka yang tahu diri. Terima kasih karena jujur, karena enggak marah sama aku, kataku pelan. Dia menoleh, menatapku penuh kesungguhan. Aku pernah jadi kamu. Jadi perempuan yang yakin bahwa lelaki ini beda. Yang bangga karena tidak disentuh. Yang percaya karena dia sholat lebih dulu daripada bicara cinta. Tapi ternyata, bahkan iblis pun bisa kutip ayat suci untuk menenangkan korbannya. Aku terdiam. Tidak bisa menyangkal. Kamu perempuan yang beruntung, Nia. Kamu sadar sebelum kamu bawa nama dia di belakang namamu. Sebelum kamu bawa anak yang wajahnya mirip dia dan pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Tiba-tiba mataku panas. Air mata yang lama ku tahan mulai mendesak keluar. Tapi aku tahan. Di masjid, aku tak ingin menangis. Bukan karena malu. Tapi karena aku ingin luka ini mengering dalam diam, bukan mencair dan tumpah lagi. Kalau suatu hari aku jatuh cinta lagi, aku takut aku bakal bandingin semuanya sama dia, kataku pelan. Ya, akan begitu, jawabnya cepat. Dan kamu akan sadar, dia bukan cinta pertamamu. Dia cuma trauma pertamamu yang kamu kira cinta. Langit mulai berubah warna. Senja datang, dan azan maghrib berkumandang. Kami berdiri bersamaan. Tak saling peluk, tak saling pamit. Tapi aku tahu, hari ini kami saling menyembuhkan, tanpa perlu menjadi sahabat. Aku pulang dengan langkah pelan. Tapi kali ini bukan karena lelah. Tapi karena aku sedang berjalan menjauh dari racun, menuju napas pertama yang akhirnya terasa bebas. Aku menulisnya pelan-pelan. Di notes ponsel, jempolku gemetar. Bukan karena takut salah ketik, tapi karena setiap huruf yang kutekan seolah menggali luka yang sudah mengering tapi belum sembuh. Aku batal menikah. Bukan karena aku tidak layak dicintai, tapi karena aku terlalu berharga untuk dibohongi. Terima kasih sudah menyembunyikan istrimu rapat-rapat, Mas. Tapi Tuhan membukanya lebih lebar dari yang kau kira. Kalimat itu kusalin ke status WhatsApp. Bukan demi sensasi. Bukan untuk drama. Tapi karena aku lelah diam. Lelah berpura-pura menjadi calon pengantin bahagia padahal aku hampir jadi istri kedua tanpa sadar. 30 menit kemudian, ponselku meledak. Grup keluarga heboh. Teman-teman kantor panik. Bahkan 2 sepupuku datang ke rumah tanpa izin. Hanya ingin memastikan aku tidak gila. Ibuku terdiam lama saat membaca status itu. Ia memandangku seperti tak mengenali anaknya sendiri. Tapi kemudian, tanpa banyak kata, beliau duduk di sampingku dan bertanya dengan suara yang nyaris tak terdengar, "Jadi, benar? Dia suami orang?" Aku mengangguk. Tidak menunduk. Tidak. Menangis. Karena hari itu, aku tidak ingin jadi korban. Aku ingin jadi orang yang memilih. Yang memutuskan ibu memelukku. Tangannya gemetar, tapi pelukannya kuat. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti bayi yang baru lahir kembali dari luka, bukan dari rahim. Jangan minta maaf, kataku lebih dulu. Aku nggak nyesel batal nikah. Aku nyesel hampir nikah sama orang yang salah. Sejak status itu viral, rumahku berubah. Bukan jadi tempat duka, tapi jadi tempat banyak orang datang. Dengan mata simpati, tangan memberi pelukan, dan kalimat standar seperti sabar ya, atau kamu kuat kok. Tapi aku tidak ingin sabar. Dan aku sudah cukup kuat untuk tidak menikah dengan penipu. Yang tidak kusangka, perempuan-perempuan lain mulai menghubungiku diam-diam. Ada yang berkata, "Aku juga dulu pernah dekat sama dia, Mbak. Tapi dia ghosting setelah aku tanya serius soal keluarga." Ada yang bahkan mengirim foto. Tangkapan layar percakapan dengan Arif, dengan kalimat-kalimat manis yang sama, pola-pola perhatian yang identik, dan janji-janji halal yang ternyata cuma cetakan dari satu mesin kebohongan. Arif bukan hanya suami. Orang, dia adalah penipu emosi. Dia memperalat cinta seperti pedagang memperalat diskon. Dan aku hampir jadi barang yang dijualnya paling mahal. Istri cadangan yang didekor seindah mimpi. Tapi tidak jadi. Aku selamat. Dan itu bukan akhir. Itu awal. Hari-hari setelahnya, aku menata ulang hidupku. Lemari yang dulu dipenuhi kain untuk seserahan kini ku ganti dengan koleksi buku baru.
Gaun pengantin yang kutebus penuh air mata, kini kugantung sebagai pengingat bahwa tidak semua yang indah harus dikenakan. Beberapa cukup jadi pelajaran. Aku kembali bekerja. Meski semua tatapan rekan-rekanku seperti menyimpan pertanyaan yang tak mereka ucapkan, aku hanya tersenyum. Dan saat Nadia, asistenku, memberanikan diri berkata, "Mbak, saya bangga sama Mbak," aku nyaris menangis. Tapi kutahan, karena sekarang air mataku hanya keluar untuk kemenangan, bukan kekalahan. Pada malam yang tenang, aku membuka Instagram, menghapus semua foto Arif. Lalu ku posting satu gambar, bukan wajahku, bukan pemandangan, tapi gambar sebuah catatan kecil, dengan tulisan tangan, "Jangan pernah mencintai orang yang membuatmu ragu akan dirimu sendiri." Captionnya pendek, "Saya bukan janda, saya perempuan yang selamat." Ribuan likes masuk, komentar membanjir. Ada yang bilang aku kuat, ada yang menyemangati, ada yang mengutuk Arif. Tapi aku tak peduli, karena hari itu bukan tentang siapa yang menyakitiku, tapi tentang siapa yang tidak lagi kuizinkan menyakitiku lagi. Dan lucunya, malam itu setelah semua tenang, Arif menghubungi, nomor baru, pesan pendek, "Maaf, aku cuman ingin kamu tahu, aku nggak pernah niat nyakitin." Aku baca pesannya 3 kali, kemudian kututup ponsel. Tidak kubalas, karena kadang, pembalasan terbaik adalah diam. Diam yang tahu bahwa kamu bisa membalas, tapi memilih pergi. Aku tidur malam itu dengan rambut yang belum disisir rapi, tapi dada yang lebih ringan dari sebelumnya. Dan sebelum menutup mata, aku berkata pada diriku sendiri, "Terima kasih sudah pergi. Dari yang tidak mencintaimu dengan benar. Terima kasih karena tidak jadi istri seseorang yang bahkan tidak bisa jadi laki-laki seutuhnya." 3 bulan telah berlalu, tidak ada pesta, tidak ada panggilan Bu Arif, tidak ada rangkaian bunga ucapan selamat. Tapi yang ada malah sesuatu yang tak pernah kuduga akan kudapat setelah semua ini. Tenang. Tenang yang bukan hening karena kehilangan, tapi damai karena menemukan diriku sendiri, utuh, tanpa tempelan nama siapa-siapa. Aku pindah ke kota kecil, sekitar 3 jam dari rumah ibu. Aku menyewa sebuah rumah kecil dengan halaman depan yang cukup untuk menanam melati dan tomat. Kecil, tapi cukup untuk hidup baru. Studio desain interior yang kudirikan bareng 2 temanku kini mulai ramai klien. Tidak besar, tapi setiap sudutnya mencerminkan satu hal yang dulu ku cari di orang lain, kebanggaan. Setiap kali seseorang memanggil namaku sekarang, aku merasa dipanggil sebagai pribadi yang tidak lagi membawa luka di punggungnya, tapi membawa cerita. Bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas yang bangkit, bukan karena ingin membalas, tapi karena ingin bernapas. Hari itu, aku sedang menyiram tanaman saat seorang kurir datang. Dia tinggi, kulitnya gelap terbakar matahari, dan matanya teduh. Sepetos daun sore. Dia tersenyum. "Paket atas nama Nia?" Aku mengangguk, lalu mengambil paketnya. Saat kutanya, "Dari siapa?" Dia hanya menjawab, "Saya disuruh atasan, Mbak." Tapi katanya ini dari seseorang yang pernah salah. Kudekap kotak itu. Bukan karena penasaran, tapi karena aku tahu, kadang masa lalu tidak tahu cara mati dengan baik. Di dalamnya ada buku, novel, lama yang dulu pernah kuceritakan pada Arif saat awal PDKT. Di dalamnya ada catatan kecil bertuliskan, "Kalau kita punya waktu yang lebih jujur, mungkin kamu akan jadi rumah terindah yang pernah kumasuki." Aku menutup buku itu. Tidak marah, tidak sedih. Hanya mengembuskan napas pelan. Kertas itu tidak kubakar. Tapi kupotong kecil-kecil dan kutaburkan ke pot bunga melati. Biarlah jadi pupuk. Biarlah jadi pelajaran. Karena tidak semua kenangan harus dihilangkan. Beberapa cukup dikubur dalam-dalam di tanah subur, supaya yang tumbuh nanti adalah kelegaan. Suatu malam, aku menulis di blogku, halaman yang dulu tak sempat ku kembangkan, karena terlalu sibuk mempersiapkan jadi istri orang. Tulisan itu berjudul, "Aku Menolak, Jadi Istri Seseorang yang Tidak Pernah Ingin Punya Hanya Satu Istri." Tulisanku viral, bukan karena aku bercerita vulgar atau menyindir frontal, tapi karena isinya jujur, tentang bagaimana perempuan terlalu sering dilatih untuk memaafkan, tapi jarang diajarkan untuk meninggalkan.
Kolom komentar dipenuhi perempuan-perempuan yang menuliskan kisah mereka. Ada yang ditinggal calon suami seminggu sebelum akad. Ada yang jadi istri kedua tanpa sadar. Ada yang bertahun-tahun dipermainkan janji. Tapi semuanya punya satu benang merah. Mereka tidak pernah diminta memilih. Mereka hanya diseret dalam cinta, yang dibungkus manis, lalu dibuang ketika luka mereka sudah terlalu dalam untuk dijahit. Dan saat aku membaca setiap cerita itu, aku tahu, kisahku bukan yang paling menyakitkan, tapi mungkin salah satu yang paling beruntung, karena aku sempat melompat sebelum perahu bocor itu tenggelam. Suatu hari ibuku datang berkunjung. Ia melihat taman kecilku, dapur mungilku, dan meja kerja penuh sampel warna dan katalog. "Kamu bahagia?" tanyanya. Aku mengangguk, lalu menjawab dengan suara pelan. "Dulu aku pikir kebahagiaan datang dari seorang suami. Tapi sekarang aku tahu, kadang kebahagiaan datang dari tidak jadi istri siapa-siapa." Ibuku tersenyum. "Tapi suatu hari kalau ada laki-laki datang lagi," aku menoleh. "Kalau dia datang dan tidak membawa rahasia di balik sakunya, mungkin aku akan izinkan dia duduk. Tapi kalau tidak, aku akan tetap berdiri dan jalan terus." Hari mulai senja. Cahaya oranye menyelinap ke sela jendela, menyinari foto kecil yang kini kupajang di dinding studio. Aku tersenyum tanpa riasan, dengan mata yang jernih dan tak lagi basah. Bukan sebagai calon pengantin yang dibatalkan, tapi sebagai perempuan yang menyelamatkan dirinya dari kebodohan yang nyaris abadi. Cinta itu memang indah. Tapi terlalu sering, kita lupa bahwa cinta yang baik bukan yang bikin jantung berdebar, tapi yang bikin hati merasa aman. Dan kalau kau tidak menemukan itu di orang lain, tak apa, selama kau bisa menemukannya di dalam dirimu sendiri. Karena kadang, akhir cerita paling bahagia bukan pernikahan, tapi keputusan untuk tidak menikah dengan orang yang salah. Dan aku, akhirnya bukan istri siapa-siapa, tapi perempuan yang selamat, perempuan yang menang.